Tetapi Pak, publik mencatat bahwa Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini dia pernah punya kasus yang cukup besar. Dia ingin jadi hakim agung, calon hakim agung. Ada insiden soal mencoba melobi Komisi 3 di toilet waktu itu. Dan kemudian batal jadi hakim agung. Tapi kemudian coba lagi dan jadi hakim agung. Kan seharusnya ini sudah jadi jejak awal bagaimana Mahkamah Agung tidak lagi menerima kualitas hakim yang coba-coba bermain hanya untuk mendapatkan ambisinya sebagai hakim agung. Ya, baik Mbak Rosi. Jadi sekarang proses seleksi hakim agung ini berbeda dengan dulu. Jadi proses seleksi hakim agung ini itu mendaftarnya ke Komisi Yudisial. Jadi di Komisi Yudisial inilah diseleksi, kemudian lulus dari seleksi Komisi Yudisial, diteruskan ke DPR. Nanti dipit juga di DPR, mana yang lulus di DPR baru diteruskan ke Presiden, kemudian menjadi SK, itulah yang kita terima. Paham Pak, tapi apa Jadi kita tidak bisa menolak. Awal? Maksud saya kita tidak bisa menolak yang sudah dilulus. Oh kita tidak bisa, oh jangan yang ini, tidak bisa. Kita harus menerima apa yang sudah lulus itu. Nah dan itu ada di KY? Iya, yang melakukan seleksi awal penerimaan itu seleksinya ada di Komisi Yudisial. Ya, nah kita hanya menerima dan yang saya maksudkan tadi selama beliau itu jadi hakim agung, nah itu yang saya tidak menemukan catatan temuan-temuan itu terhadap yang Pak, temuan soal misalnya main perkara, terima duit Pak. Tapi apakah bisa temuan itu juga atau sense atau seleksi atau melihat hakim yang baik itu dilihat dari vonisnya. Ya. Misalnya Ghazalba ini Pak, ini kan betul-betul menjadi perbincangan yang sangat trending di masyarakat melalui sosial media. Ketika ia menjadi salah satu majelis dalam perkara korupsi mantan Menteri KKP, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa ia sudah menjalankan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik, sehingga itulah yang membuat ia mendapat keringanan hukuman. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak masuk akal. Nah, masa yang kayak gini Pak Saf tidak melihat vonis hakim sebagai mahkota seorang hakim itu sesuatu yang harus dilihat. Ini hakim benar nggak memberikan vonis? Ya, betul. Yang pertama Mbak Rosi, hakim itu memang bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya sebagai pimpinan, saya juga sudah memberikan rambu-rambu bagi hakim ini agar bisa memberikan putusan yang proporsional